Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5615. Tanah Netherworld. Boom, boom, boom. Aura suku Abais menjadi semakin ganas, dan kekuatannya melonjak. Dengan gila-gilaan, Abais bukanlah sebuah monolitik, dan terdapat saling balas dendam antara berbagai kelompok kekuatan. Dan antara silsilah Black Abais dan silsilah Miling terdapat persaingan yang hebat, dan keduanya tidak cocok satu sama lain. Yang lebih mengagetkan lagi adalah aura utusan suci teratai hitam menyatu dengan aura sang utusan suci teratai hitam. Jelas bahwa dia bukan baru saja tiba di dunia bawah baru-baru ini, tapi telah berada di dunia bawah setidaknya selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ketika orang-orang dari dunia bawah bekerja sama dengan garis keturunannya yang membunuh jiwa, mereka adalah sudah berhubungan dengan silsilah Black Abais. Jika berita ini disampaikan kepada para pemimpin senior silsilah pembunuh jiwa, itu jelas bukan informasi yang besar. Utusan suci teratai hitam memandang dengan galak, tuan orang ini memang seorang Yuan budak dari silsilah Miling. Sebaiknya kita langsung membunuhnya dan membiarkan bawahannya memurnikannya. Tidak penting. Qin Chen mengangkat tangannya dan menyipitkan matanya dan berkata, di permukaan, silsilah Mingling masih bekerja sama dengan Tuan Wu Yue Mingdi. Hanya Tuan Wu Yue Mingdi yang dapat memutuskan apakah orang ini akan hidup atau mati. Sekarang, lebih baik menjadi di penjara di sini dulu. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan batasan yang mengerikan langsung jatuh seperti tirai langit, memenjarakannya di altar jurang, menekannya dengan seluruh kekuatannya. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen melambai tangannya dan membawa iblis bersamanya, Li, Kaisar Dunia Bawah dan yang lainnya melonjak ke langit dalam sekejap, meninggalkan altar jurang. Dan menghilang dalam sekejap. Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Orang-orang di dunia bawah, benar-benar tercela, penuh kebencian, penuh kebencian. Boom! Anggota suku Abais ini meraung dengan keras, dengan niat membunuh yang mencapai langit. Jauh di dalam gunung Hun Yue, sosok Qin Chen seperti kilat dan dia dengan cepat meninggalkan altar Abais. Segera setelah itu, dia menutupi semua jejak dirinya di sini, dan kemudian dengan hati-hati mundur ke gunung Hun Yue. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memasukkan Kaisar Netherworld dan yang lainnya ke dalam dunia yang kacau. Di Gunung Hun Yue, kekuatan jalan melonjak dan semuanya damai, bahkan penglihatan surgawi yang terjadi sebelumnya tidak menarik perhatian apapun. Sepertinya Kaisar Bayangan belum kembali. Gumam Qin Chen. Tapi ya, dengan kekuatan Meng Po, jika dia ditangkap oleh Kaisar Bayangan dengan begitu mudah, itu akan sangat memalukan dan dia akan menyesal atas reputasinya yang termasyhur dari zaman kuno hingga saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sekian lama, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10 seharusnya juga menerima kabar tersebut. Aku khawatir mereka sedang dalam perjalanan kembali. Jika mereka terjebak di sini, itu akan terjadi, merepotkan. Saatnya mengambil langkah berikutnya. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen bergoyang, meninggalkan jangkauan arai pemblokiran 10.000 dao, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba menghilang. Gunung Hun Yue damai, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan dunia bawah, sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keberadaan apapun. Nak Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan sebelumnya di altar jurang?
Mengapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali tentang silsilah Black Abyss dan silsilah Mieling? Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld benar-benar merasa sedikit tertekan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Selanjutnya, kamu berhasil menangkap anggota suku Abyss itu keluar dari jurang dengan susah payah, kenapa kamu tidak membunuhnya secara langsung dan membiarkan teratai hitam melahapnya? Sebaliknya, apakah penindasan sudah terjadi? Bukankah ini sengaja meninggalkan petunjuk? Jika Kaisar Bayangan atau Kaisar Dunia bawa 5 gunung kembali, bukankah mungkin untuk segera mengetahui apa yang terjadi dari mulut suku Abyss? Saya pasti akan terekspos sepenuhnya. Kaisar Netherworld bingung. Qin Chen melirik Yu Ming, mengerutkan kening dan berkata, kamu belum menemukan jawabannya, kan? Kaisar Netherworld tercengang, apa yang ingin kamu pahami? Sehat. Qin Chen menghela nafas dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran Kaisar Netherworld adalah satu-satunya di antara 4 kaisar besar yang dibunuh. Ini benar-benar kematian yang tidak adil. Dengan pengaturan yang begitu sederhana, Molly dan bahkan utusan suci teratai hitam dapat mengetahuinya dalam sekejap. Kaisar Netherworld belum bereaksi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, Yu Ming, semua orang mengerti, tapi hanya kamu yang tidak mengerti. Jangan memikirkan hal-hal yang menyita otak seperti itu. Aku khawatir aku akan membuatmu semakin bingung dan mempengaruhi perkembanganmu. Lebih baik bagimu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Ini bukan tempatmu untuk menggunakan otakmu. Apa yang harus dilakukan? Kata Qin Chen langsung dan tegas. Apa maksudmu? Apa yang kalian semua pahami? Kaisar Netherworld memandang orang lain di samping, dan melihat bahwa semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Seperti apa rupamu? Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku? Kaisar Netherworld menjadi gila. Kaisar, bisakah kita berhenti bertanya? Leluhur Wan Guning mendatangi Kaisar Nether dan dengan hati-hati mengirim pesan untuk mengingatkannya. Wan Gu, apa maksudmu? Wajah Kaisar Netherworld menjadi gelap. Leluhur Wan Guming adalah adik laki-lakinya. Sekarang, bahkan adik laki-lakinya tidak mendengarkannya. Sayang sekali. Kaisar Agung, Tuan Chen memiliki maksud yang dalam-dalam melakukan hal ini. Meskipun bawahannya tidak mengerti apa tujuannya, mereka mengira itu tidak lebih dari memberikan obat tetes mata kepada Kaisar Wu Yueming, atau dengan sengaja membuat tangan rahasia. Untuk menjebak Wu Yueming Kaisar, Anda meminta terlalu banyak. Jika Anda perhatikan baik-baik, tampaknya ada yang tidak beres di sini. Saat dia mengatakan ini, Wan Gu Mingzu menunjuk ke tempat otaknya berada. Apa maksudmu aku tidak punya otak? Kaisar Netherworld melotot. Beraninya orang brengsek seperti Wangu Ningzu menyebut dirinya tidak punya otak. Wan Gu Ming Anzu terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kaisar Agung, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengatakan bahwa Anda menanyakan pertanyaan yang terlalu detail, yang akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka tidak punya otak. Faktanya, ada banyak orang di sini siapa yang tidak mengerti. Anda tahu, semua orang mengerti. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Hah. Kaisar Netherworld menoleh dan melihat banyak orang mengerutkan kening seperti dia, dan dia merasa lebih baik. Lalu mengapa iblis kecil itu berbicara begitu lancar dengan bocah lelaki itu, Qin Chen sebelumnya? Kaisar Netherworld mendengus dingin. Wangu Mingzu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Kaisar Agung, orang itu mungkin telah menebak tujuan Tuan Muda Chen. Dia, Kaisar Netherworld melirik Molly dan berkata dengan nada meremehkan, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menerobos ke ranah Kaisar Agung. Apa yang bisa dia ketahui? Leluhur tulang segudang menghela nafas. Saya hanya merasa sangat lelah, jadi saya tetap mengikuti Chen Shaoshuang. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya hanya perlu melakukannya.
Saya kira sel otak saya belum cukup mati untuk mengikuti Nether Emperor. Mencoba menjelaskan kepadanya adalah lebih sulit dari pertarungan besar, lelah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain. Boom boom boom. Nafas mengerikan dari dunia luar tiba-tiba melintas. Cepat, ku dengar Nenek Meng telah ditemukan. Yang mulia mendapat perintah. Semua orang berkuasa harus bergerak secara kolektif untuk mencegah Po Meng meninggalkan wilayah 5 gunung saya. Berjalan. Percakapan cepat. Di tengah percakapan yang tergesa-gesa, aura menakutkan langsung menyapu mereka. Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan melihat dari kejauhan. Hanya untuk melihat sekelompok orang kuat dengan momentum luar biasa dengan cepat bergegas ke arah lain dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Ibu Meng ditemukan. Qin Chen keluar dari kehampaan, matanya sedikit berkedip. Tampaknya metode Kaisar Bayangan tidak lemah. Arah itu jauh dari posisi wilayah Shen Luoyan. Jelas Meng Po tahu bahwa dia akan dicegat, jadi dia sengaja tidak pergi dari tempat yang paling dekat dengan Shen Luoyan. Wilayah, tetapi secara khusus mengelilingi sebuah circle, berusaha menyingkirkan kejaran Kaisar Bayangan, namun akhirnya gagal. Kalau begitu, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan wilayah 5 pegunungan. Qin Chen tidak ragu-ragu, hanya berhenti sejenak, lalu segera pergi ke arah yang berlawanan. Karena Meng Po menarik perhatian semua orang kuat di bawah Kaisar Wu Yueming, Qin Chen sangat aman di sepanjang jalan, hampir tidak menemui hambatan. Dan dengan mudah meninggalkan wilayah Kaisar Wu Yueming. Selanjutnya, Qin Chen tidak bertindak gegabah, tetapi bersembunyi di gunung gelap yang sepi, menatap ke kejauhan. Nak Qin Chen, mengapa kamu berhenti? Dengan kesempatan yang bagus, sementara wilayah Shen Luoyan dan wilayah Wu Yue berada dalam kekacauan, mengapa kita tidak segera kembali ke Laut Bencana Abadi dan berlatih keras dalam pengasingan? Kaisar Netherworld telah lama menahan diri di dunia yang kacau, ketika dia melihat Qin Chen berhenti lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan penuh semangat. Mengapa Qin Chen ini begitu tidak terorganisir dalam segala hal yang dilakukannya? Yuming, apakah kamu familiar dengan pemandangan di depanmu? Qin Chen mengabaikan kata-kata Kaisar Yuming dan malah menghela nafas dan berkata kepadanya. Pemandangan dari depan. Kaisar Netherworld terkejut, dan kesadarannya hilang. Pada pemandangan ini, dia yang awalnya berisik malah terdiam sesaat. Di depan, kehampaan itu sunyi dan gelap gulita, dengan energi dunia bawah yang menakutkan mengalir di sekitarnya, seperti gurun, tetapi di mata Kaisar Netherworld. Pemandangan ini tampak sangat baik dan akrab. Di sampingnya, leluhur Wan Guming juga terdiam. Kekosongan di depannya juga sangat familiar baginya, disitulah wilayah yang diperintahkan Kaisar Agung saat itu berada, tanah dunia bawah. Ini adalah tempat di mana Kaisar Netherworld duduk di masa lalu, dia agung dan mendominasi, tapi sekarang. Melihat tempat Belanda ini lagi, semuanya telah berubah, orang-orang telah berubah, Chang He Sangtian, apakah itu Kaisar Netherworld atau Wangu Netherzu, ada perasaan campur aduk di hati. Dan untuk sesaat, saya tidak tahu harus merasakan apa. Qin Chen muda, kamu datang ke negeri akhirat ini khusus untuk mengejekku sebelum kamu kembali ke Laut Bencana Abadi, kan? Nada suara Kaisar Netherworld tidak lagi percaya diri dan sombong seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan kesedihan, kesepian, dan kesepian yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia menutupi dirinya sendiri, tidak ada keraguan bahwa dia telah menjadi satu-satunya bahan tertawaan di antara 4 kaisar besar di seluruh dunia bawah, tubuhnya runtuh. Hanya menyisakan jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup di dunia. Semua kesombongan, dominasi dan kepercayaan diri sebelumnya hanya untuk menjaga martabat 4 kaisar agungnya, tetapi setelah melihat dunia bawah ini, dia terdiam. Abu menjadi abu, tanah menjadi tanah, banyak hegemoni di zaman kuno dan modern telah dibicarakan, dan yang tersisa pada akhirnya hanyalah semangkuk loes. Mengejekmu, apakah perlu?
Qin Chen melirik Kaisar Netherworld, saya bukan Anda, jadi saya tidak akan melakukan hal-hal vulgar seperti itu. Lalu kenapa kamu melewati dunia bawah ini? Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan merenung, apakah karena lebih aman pergi dari Netherworld ke Laut Bencana Abadi? Tidak mudah untuk diperhatikan. Tapi, dia menggelengkan kepalanya, sekarang kemungkinan besar Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka 10 Istana berada di Gunung Huangquan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan lebih terekspos dan lebih berbahaya. Tidak perlu sama sekali. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 memang berada di Gunung Huangquan, tapi itu tidak berarti bahwa mereka akan tinggal di Gunung Huangquan selamanya. Maksud Anda? Kaisar Netherworld terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memfokuskan matanya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti bicara, hati-hati, pihak lain akan datang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memasuki dunia kekacauan, dan kemudian mengaktifkan jantung ruang di dunia kekacauan. Ledakan. Kekuatan ruang yang tak terlihat menghilang, dan dunia yang kacau berubah menjadi biji sesawi yang berdebu. Yang dengan cepat menyelinap ke kedalaman puncak gunung dan melarikan diri ke celah kosong antara dunia dan langit, menutupi dirinya dengan erat tanpa meninggalkan jejak nafas. Pada saat yang sama, susunan pengawasan tanpa fluktuasi telah muncul di puncak gunung, mendeteksi dunia luar. Tidak lama setelah Qin Chen melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan keras, nafas yang menakutkan datang langsung dari kejauhan. Teror nafas ini seperti miliaran bintang menyapu langit dalam sekejap dan menghilang di ujung langit. Tekanan Kaisar Tirani melanda, dan kemanapun dia lewat, semua makhluk dunia bawah di bawah bersujud di tanah, menggigil, seolah-olah mereka adalah semut yang telah melihat naga dewa, ketakutan. 10 Istana Neraka. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld merasakan aura pihak lain, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin dia? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.